Selamat datang kembali di channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hari ini. Api asal Chaotic, sumber api tertinggi, gumam Chen Ping, mengulangi kedua kata ini, kilatan cahaya halus bersinar dalam di matanya. Ruang primordial yang telah lama tertidur dalam tubuhnya tiba-tiba dan sedikit berdenyut. Panas yang samar namun luar biasa murni, yang tampaknya berasal dari awal mula penciptaan, menyebar diam-diam, menciptakan resonansi misterius dengan energi roh api mistis yang bersentuhan dengan pori-porinya. Perasaan ini terasa akrab sekaligus aneh, seakan-akan ada garis keturunan yang tertidur dan tengah dibangunkan. Chen Ping tetap tanpa ekspresi dan mengangguk pelan kepada Ling Yan, "Terima kasih atas kejujuranmu, Master Pedang. Aku akan mengingatnya." Pada hari-hari berikutnya, semua orang menemukan kedamaian dan pemulihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di oasis aman ini yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Chen Ping. Energi unsur api yang murni dan lembut di alam rahasia, dipadukan dengan nutrisi dari mata air ajaib, pil yang disediakan oleh Chen Ping, dan penggunaan kekuatan abadi muninya secara berkala untuk membuka meridian orang yang terluka parah, menghasilkan efek penyembuhan yang hanya dapat digambarkan sebagai ajaib. Luka mengerikan di dada Lie Tian, yang masih dipenuhi energi iblis, sedang dalam tahap penyembuhan, berkeropang, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan kulit dan daging baru. Kulit pucatnya perlahan kembali merona kemerahan, dan aura lesunya semakin kuat dari hari ke hari. Di bawah nutrisi ganda dari roh api yang lembut dan saripati kehidupan, meridian yang rusak di tubuhnya perlahan namun pasti diperbaiki. Dia bahkan merasakan bahwa, setelah cobaan ini dan penempaan lingkungan alam rahasia, hambatan dalam kultivasinya yang telah stagnan selama bertahun-tahun mulai mengendur. Kecepatan pemulihan Ling Xuang bahkan lebih mencengangkan. Dia telah menguasai teknik api tingkat atas, yang membuatnya sangat cocok untuk lingkungan ini. Setelah duduk dengan tenang di dekat mata air spiritual selama 3 hari, bukan saja luka-luka internalnya sembuh sepenuhnya, tetapi jantung pedangnya, yang agak redup karena aktivasi paksa teknik pedang, juga pulih. Di bawah pembersihan energi roh api murni dan nutrisi tak kasat mata dari pesona Tao, Chen Ping yang mendalam, telah menjadi lebih transparan dan halus, dan pengolahannya menunjukkan kecenderungan samar untuk maju lebih jauh. Perasaannya terhadap Chen Ping juga bergeser dari penghinaan awal menjadi keterkejutan dan kekaguman, dan secara halus mengembangkan rasa ingin tahu dan perhatian yang kompleks dan tak terlukiskan yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Xian dan Yingwu bukanlah yang mengalami cedera paling serius dan pulih paling cepat. Mereka kini dapat beraktivitas normal dan menjadi asisten yang berharga bagi tim manajemen Lai Tian. Sebagian besar murid sekte 10.000 binatang lainnya juga berhasil menstabilkan luka mereka. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan diuntungkan oleh kemalangan ini, karena kemajuan mereka di tanah suci ini beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Selama beberapa hari terakhir, Chen Ping nampaknya berkeliaran di alam rahasia dengan kecepatan santai. Dia tidak terburu-buru menuju area inti yang diperingatkan Ling Yan, melainkan menjelajah keluar sepanjang tepian zona aman, dengan hati-hati merasakan setiap irama dunia asal yang berapi-api ini. Lah melangkah melintasi aliran sungai keemasan yang mengalir perlahan, bagaikan sinar matahari sejati. Airnya panas menyengat, tetapi terbelah secara otomatis saat jari-jari kakinya menyentuh permukaan, berubah menjadi 2 aliran api lembut yang melingkarinya, seolah menyambut seorang raja. Dia mendaki gunung rendah yang seluruhnya terbuat dari giok api inti bumi, dengan gugusan api yang berkelap-kelip abadi berbentuk seperti burung merah tua di puncaknya, lah benar-benar memisahkan api kecil, yang melayang ke telapak tangannya, dengan penuh kasih sayang mengusap-usap jari-jarinya, lalu berubah menjadi roh api murni yang memasuki tubuhnya, memelihara kekuatan abadi yang kacau balau, lah mencoba mendekati sekelompok roh api, yang sedang bermain di hutan jamur api. Alih-alih menghindari mereka, makhluk-makhluk kecil yang baru mulai cerdas ini justru berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan suara-suara lembut merdu seperti ayunan lonceng angin, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengannya, lah bahkan mengamati raksasa lava yang menjulang tinggi tertidur di kejauhan, jantungnya berisi inti api yang terus berubah dan berdenyut berirama, fluktuasinya secara halus beresonansi dengan ritme mendalam seluruh alam rahasia. Semua ini diamati oleh Ling Yan,
yang sedari tadi hanya memusatkan perhatian padanya. Keterkejutan dan keraguannya tumbuh liar bagai rumput liar di hatinya. Dia semakin yakin bahwa Chen Ping bukanlah seorang kultivator abadi biasa. Ketertarikannya dan kendalinya atas api melampaui bakat bawaan atau kepemilikan harta karun yang luar biasa, itu lebih seperti resonansi dan penekanan tingkat tinggi yang berasal dari hakikat kehidupan. Mungkinkah benar-benar ada semacam sumber api tertinggi yang tersembunyi di dalam dirinya? Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan afinitasnya dengan semua api? Hati Ling Yan bergejolak, dan sebuah pikiran berani namun dingin muncul di benaknya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan kakak senior, atau bahkan dengan guru? Pada hari ini, Chen Ping berkelana dan akhirnya tiba di bagian terdalam dari alam rahasia, yang tepinya telah dengan tegas diperingatkan Ling Yan dan dianggap sebagai zona terlarang mutlak. Pemandangan di hadapannya bahkan membuat Chen Ping yang berpengetahuan luas sedikit menahan napas. Tempat ini tampaknya menjadi jantung seluruh dunia api, atau mungkin lokasi luka. Itu bukan lagi bentang alam yang relatif teratur dari gunung-gunung berapi dan sungai-sungai, tetapi lautan api yang kacau, yang luas dan tak terbatas yang seluruhnya terdiri dari api ilahi yang paling purba dan ganas dari semua jenis. Lautan api membentang tak berujung, dan sejauh mata memandang, yang ada hanyalah api yang mendidih dan bergulung-gulung. Api surga yang membara berwarna merah tua meraung seperti seekor naga, menghanguskan ruang yang dilaluinya dengan tanda-tanda hitam. Api esensi matahari keemasan itu menyilaukan, namun membawa suhu yang sangat tinggi yang dapat memurnikan dan memusnahkan segalanya. Purple Heaven Thunderfire, berwarna ungu berkelok-kelok dan berderak, memancarkan aura kehancuran bagaikan hukuman dewa. Api dingin roh tulang, yang berwarna putih pucat terbakar tanpa suara, hawa dinginnya mampu membekukan jiwa. Terlebih lagi, Void Devouring Flame, yang hitam pekat, tampaknya mampu melahap semua cahaya, panas, dan materi, membentuk pusaran berbahaya di dalam lautan api. Api yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya hanya terlihat dalam legenda atau bahkan hanya ada dalam teori, saling terjalin, bertabrakan, menyatu, dan memusnahkan di sini dengan cara yang kacau namun tampaknya lebih dalam. Ledakan, lolongan, bunyi berderak, desisan, segala macam suara bercampur menjadi simfoni kehancuran yang dahsyat. Di atas lautan api, ruang angkasa terpelintir dan hancur, menghadirkan fenomena-fenomena aneh dan fantastis, kadang-kadang mengungkap pemandangan kacau awal mula dunia, dan kadang-kadang mencerminkan pemandangan apokaliptik kehancuran bintang-bintang. Di tengah-tengah kobaran api yang berkobar dan kacau ini, samar-samar terlihat garis besar sebuah bangunan megah. Bangunan itu tampak dipahat dari kristal kacau, yang paling murni, sebening kristal namun mengandung kecemerlangan tak terbatas, menghadirkan tekstur aneh yang tidak hitam atau putih, meliputi semua warna. Bentuknya bukanlah istana atau paviliun biasa, tetapi lebih seperti piramida api, yang berlapis-lapis dan terus berputar, dengan puncaknya menunjuk langsung ke langit berapi-api yang paling kacau di atasnya. Seluruh menara diselimuti rapat dan dilindungi oleh lapisan api yang padat, terus berubah, dan kacau api asal mula chaotic. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Chen Ping dapat dengan jelas merasakan aura tertinggi yang terpancar dari api asal kekacauan, kekuatan yang membuat semua hal bergetar dan hukum alam menangis. Di tepi area terlarang, sebuah prasasti batu besar, setinggi 10 zang, berwarna merah darah, dan tampaknya terbentuk dari rune api yang terkompresi dan mengeras yang tak terhitung jumlahnya, berdiri megah. Di permukaan prasasti batu itu, dua ukiran yang dalam seolah ditulis langsung dengan kekuatan maha kuasa. Setiap goresan mengandung kehendak mengerikan yang dapat membakar jiwa dan mencap kehampaan, yang merupakan peringatan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api yang berkobar, api kekacauan primordial, membakar dao dan memurnikan jiwa. Mereka yang tidak terikat pada api, jiwanya akan padam saat memasukinya. 16 rune api kuno dan misterius, dengan sapuan-sapuan yang kuat dan agung, masih mempertahankan semangatnya yang membara bagai api yang berkobar, membakar hati dan keberanian siapapun yang berani mendekat. Chen Ping berdiri di perbatasan antara api dan kehancuran, menatap lautan api yang menderu dan kacau serta menara kristal kacau misterius di tengahnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya mempercepat operasinya sendiri. Jauh di dalam dantiannya,
pusaran kacau yang telah lama tertidur mulai berputar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, memancarkan hasrat dan resonansi yang semakin kuat. Di pusat siklon tersebut, percikan kecil namun luar biasa murni dan kacau, yang tampaknya mampu mencerminkan lahir dan matinya api yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap dinyalakan dan tumbuh lebih kuat. Perasaan itu sangat jelas api primordial yang kacau di depannya memiliki asal yang sama dengan semacam energi primordial di dalam tubuhnya. Itu bukan ancaman, tetapi panggilan. Itu adalah ketertarikan timbal balik dari kekuatan yang telah lama hilang dengan asal yang sama. Asal-usul api tertinggi, api purba kekacauan. Mata Chen Ping berbinar, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya ini memang sudah dipersiapkan untukku. RSN Official. Tanpa ragu sedikit pun, di bawah tatapan mata Ling Yan yang tiba-tiba mengecil di kejauhan, dia melangkah maju, sosoknya secepat kilat, dan terjun langsung ke lautan api yang kacau balau. Itu cukup untuk langsung mengubah bahkan seorang ahli alam surgawi abadi puncak menjadi abu. Rekan Taois Chen, tidak, cepat kembali. Seruan Ling Yan langsung tenggelam oleh gemuruh api yang berkobar. Akan tetapi, adegan yang diharapkan Chen Ping dilalap api dan berteriak kesakitan tidak terjadi. Lautan api yang kacau, yang cukup kuat untuk membakar bintang-bintang dan menghanguskan angkasa, mengalami perubahan luar biasa saat menyentuh tubuh Chen Ping. Api yang berkobar, seolah-olah mereka telah melihat raja tertinggi, langsung menaklukkan keganasan mereka tidak lagi menyerang dan membakar tanpa pandang bulu, tetapi menjadi luar biasa, jinak dan teratur. Api merah menyala yang berkobar itu berpisah secara otomatis, membentuk sebuah lorong. Esensi matahari keemasan berubah menjadi titik-titik hujan ringan, yang dengan lembut memercik ke tubuh Chen Ping. Alih-alih membakarnya, cahaya itu menembus ke dalam dirinya, berubah menjadi sumber api tertinggi yang paling mumi. Petir dan api ungu tak lagi berderak dan meledak, tetapi malah melilit pergelangan tangannya bagaikan binatang peliharaan yang berperilaku baik, mengirimkan sensasi geli yang menenangkan ke seluruh tubuhnya. Api hitam pekat dan halus itu berhenti melahap, sebaliknya, mereka berputar di sekelilingnya, pertama-tama, menyaring, dan menjinakkan energi api lain yang terlalu meledak-ledak. Lingkaran cahaya tipis dan aneh, yang terus bergeser dan berubah dalam warna yang kacau, secara alami muncul di tubuh Chen Ping. Lingkaran cahaya ini, meskipun tampak lemah, memancarkan aura kuno kekuatan tertinggi dan kekuasaan atas semua api cahaya spiritual sumber api kekacauan. Inilah fenomena asli yang secara alami terwujud ketika pusaran kacau dan percikan kacau di dalam dantiannya dirangsang oleh kekuatan eksternal yang sama. Dia berjalan dengan tenang melewati lautan api yang kacau yang membuat Ling Yan ketakutan. Langkahnya tidak tergesa-gesa dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri daripada berjalan melewati tanah kehancuran. Yang lebih mengejutkan lagi, saat ia terus maju menuju pusat lautan api, menara kristal yang kacau, kobaran api yang tak berujung di sekelilingnya tampaknya dipanggil oleh sumber yang paling utama, dan mulai secara aktif dan gembira berkumpul padanya. Bukanlah pengepungan yang agresif, melainkan penggabungan dan pengabdian, seperti semua sungai yang mengalir ke laut. Merah, emas, ungu, putih, hitam, warna-warna api yang tak terhitung jumlahnya, dilucuti dari kulit luarnya yang ganas, mengungkapkan hukum, rune, dan esensi energi yang paling inti dan asli. Bertransformasi menjadi aliran deras penuh warna yang memukau, aliran itu menyerbu ke arah Chen Ping dari segala arah, menyatu mulus dengan cahaya spiritual sumber api kacau yang mengelilinginya. Kemudian dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh cahaya spiritual, menyatu ke dalam pusaran kekacauan yang semakin terang dan padat serta percikan di dantiannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lautan api di sekitarnya sedikit meredup, deru api sedikit mereda, dan auranya menjadi lebih kuat dan halus. Kemanapun ia pergi, apinya padam, meninggalkan jalan yang singkat dan relatif damai, meskipun jalan itu akan segera dipenuhi lagi oleh api yang membumbung dari luar. Namun, adegan menarik buah kastanya keluar dari api, dan semua api menyatu. Ini sudah cukup untuk membuat Ling Yan ketakutan, yang hampir tidak mampu melihatnya dari jauh dengan indera ketuhanannya, membuatnya tercengang. Sumber api tertinggi, itu benar-benar sumber api tertinggi. Dan itu, benih api kreatif yang legendaris. Suara Ling Yan bergetar,
dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang amat sangat. Benih api kekacauan, sumber segala api, penguasa segala api ini, bagaimana mungkin? Api primordial seperti itu hanya ada dalam legenda sejak awal penciptaan. Bahkan kakak tertua, Li Jin, mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan beberapa jenis api ilahi bawaan untuk meniru jejak, niat api yang kacau, yang jauh dari api sejatil. Bagaimana mungkin seorang kultivator di alam manusia abadi, yang usia tulangnya baru 100 tahun, mungkin memiliki benih api caotik, yang lengkap di dalam tubuhnya, yang bahkan dapat secara aktif menyerap api asal caotik dari luar. Pada saat ini, semua keraguan, kecurigaan, dan kebencian Ling Yan hancur oleh pemandangan menakjubkan di hadapannya. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Chen Ping sebelumnya. Dia mampu membawa benih api kekacauan dan dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api, dan menyerap serta memunikan api asal kekacauan yang bahkan Raja Iblis Api sendiri harus perlakukan dengan hati-hati. Latar belakang dan asal-usul orang ini telah melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki semacam hubungan yang luar biasa dengan Tuan Nyal. Kalau saja Ling Yan tahu kalau sumber api terhebat di dalam tubuh Chen Ping aslinya berasal dari Flame Demon, entah apa yang akan dipikirkannya kemudian. Chen Ping menyerap dan memurnikan berbagai api, dan sekarang sumber api parnungkasnya berada di luar jangkauan orang biasa. Chen Ping sama sekali tidak menyadari gejolak dalam hati Ling Yan. Saat ini ia tengah tenggelam dalam kondisi pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendalam. Sejumlah besar sumber kekuatan api yang sangat murni dan bermutu tinggi mengalir ke dalam tubuhnya seperti banjir yang meluap. Kekuatan-kekuatan ini tidaklah kacau, masing-masing membawa fragmen unik dari hukum api kekuatan yang mendominasi untuk membakar langit, memurnikan matahari, menghancurkan guntur, memadatkan es, dan melahap ketiadaan. Setelah diserap oleh cahaya spiritual sumber api yang kacau, mereka tidak saling bertentangan. Sebaliknya, di bawah kendali pusaran kacau tersebut, ia terurai, menyatu, dan menyublim secara teratur, hingga akhirnya bertransformasi menjadi elemen api kacau yang paling purba, yang memelihara embrio teratai api kacau yang semakin jernih di pusat pusaran tersebut. Teratai api ini menampilkan warna kacau yang sempurna, dengan kelopak yang berlapis satu sama lain, seolah mengandung dunia dan api yang tak berujung, lah berputar perlahan, dan setiap kali berputar, ia memancarkan aura Taois tertinggi yang mengendalikan semua api, memusnahkan semua hukum, dan memelihara semua roh, lah merupakan simbol kehancuran sekaligus sumber penciptaan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung jumlahnya, wawasan, dan bahkan jejak kemauan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api di lautan api yang kacau ini juga melonjak ke lautan kesadaran Chen Ping seperti air pasang saat sumber api diserap. Itulah pemahaman dan penafsiran paling mendalam, paling liar, dan paling tak terkendali tentang hakikat api oleh seorang guru besar jalan iblis. Chen Ping tampak berubah menjadi api, secara pribadi mengalami ledakan dan penyebaran api kekacauan primordial di awal terbentuknya alam semesta. Saya merasakan ledakan dan kondensasi cahaya dan panas yang tak berujung saat sebuah bintang lahir. Saya mengalami harapan dan kerapuhan api peradaban yang menyalakan secercah cahaya pertama dalam kegelapan, lah juga menjadi saksi kehancuran dan kehancuran di akhir dunia, di mana semuanya terbakar menjadi abu. Pengetahuan mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang penggunaan api, kekuatan supranatural api, hukum api, dan bahkan penggunaan api untuk menjelajahi ruang waktu, sebab dan akibat, serta dao besar kehidupan dan kematian, terpatri di kedalaman jiwanya. Bintang-bintang primordialnya berkilauan, menganalisis, menyerap, dan menyatukan kebenaran dao unsur api yang mendalam ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif di bawah suntikan energi besar dan tak tertandingi ini dan pembaptisan hukum tertinggi, hambatan kultivasi Chen Ping, yang telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam manusia abadi dan sangat padat, diam-diam mencair seperti es dan salju di bawah matahari. Berdengung satu, aura yang kuat dan murni muncul dari tubuh Chen Ping tanpa peringatan. Tingkat ke-8 alarm abadi manusia. Terobosan. Lagi pula, ini baru permulaan. Energi yang disediakan oleh laut api caotik terlalu besar,
kondensasi teratai api caotik membutuhkan fondasi yang sangat besar, dan wawasan Dao dari Raja Iblis Api tak ada habisnya. Dengan 3 dorongan ini, level kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tahap awal peringkat 8, stabil. Tahap tengah peringkat 8, melonjak. Puncak peringkat 8, sempurna. Akhirnya, setelah mencapai titik kritis tertentu, auranya berangsur-angsur tenang dan akhirnya berhenti dengan mantap di puncak tingkat ke-8 alam manusia abadi. Hanya ada selapis tipis kertas yang menghalangi kita dan tingkatan terakhir alam abadi, tingkat ke-9, yang dapat rusak kapan saja. Terobosan ini lebih dari sekadar akumulasi energi spiritual. Sumber api pamungkasnya mengalami perubahan kualitas yang dramatis setelah diresapi dengan elemen api kacau. Menjadi semakin padat bagai air raksa, seberat gunung, dan dalam operasinya ia membawa panas yang membakar habis segala sesuatu dan kekuatan yang dahsyat yang dapat menguasai langit, namun ia juga mengandung vitalitas dan perubahan yang tak terbatas. Jika sumber api tertinggi sebelumnya merupakan pedang tak tertandingi yang tak diasah, kini ia adalah senjata suci yang telah ditempa, diasah, dan dikembalikan setelah meminum darah. Tubuh fisiknya mengalami penempaan ganda dari dalam keluar oleh api asal kekacauan, dan kekuatannya meningkat drastis sekali lagi. Kulitnya halus dan berkilau seperti batu giok, namun memiliki kilauan halus dan kacau, tulangnya memiliki semburat keemasan samar, dan sumsumnya panas dan penuh vitalitas seperti magma. Kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan seorang kultivator tubuh tingkat puncak di alam abadi surgawi yang mengkhususkan diri dalam teknik fisik. Jiwanya, yang ditempa oleh api dan disucikan oleh Dao Agung, menjadi semakin murni dan kokoh. Kekuatan dan jangkauan indera ilahinya meningkat beberapa kali lipat, dan persepsi serta kendalinya atas berbagai energi di dunia, terutama energi berbasis api, mencapai tingkat mikroskopis yang benar-benar baru. Dia bahkan samar-samar dapat melihat aliran energi unsur api dan benang-benang hukum di udara. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, rasanya seperti sesaat, namun juga seperti 10.000 tahun. Chen Ping akhirnya menyeberangi lautan api yang luas dan kacau tak terbatas dan melangkah ke satu-satunya alun-alun yang stabil di tengah lautan api, yang dilapisi dengan kristal-kristal kacau. Di ujung alun-alun berdiri menara kristal kekacauan yang megah dan misterius, diselimuti oleh api asal kekacauan yang pekat. Di bawah dasar menara, api kekacauan primordial paling terkonsentrasi, hampir mengalir dalam keadaan cair. Namun, cahaya spiritual sumber api kacau di sekitar Chen Ping juga mencapai puncaknya, dan teratai api kacau di dantiannya sedikit bergetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan cahaya spiritual kacau yang membeku, dan dengan lembut menekannya ke gerbang kristal kacau yang besar dan berat dari menara kristal, yang ditutupi dengan pola api misterius. Berdengung, api purba yang kacau di gerbang menara tampak hidup, memancarkan kicauan riang, dan menyebar ke kedua sisi bagaikan air mengalir, memperlihatkan alur 3 dimensi berbentuk teratai yang rumit di bagian tengah gerbang. Setiap detail alurnya sangat cocok dengan bentuk teratai api yang kacau di dantiannya. Tanpa diminta, Chen Ping memfokuskan pikirannya pada dantiannya, dan Chaos Fire Lotus, yang telah membentuk garis besar yang jelas, bergetar sedikit, melepaskan seberkas energi primordial yang paling murni. Itu adalah api kecil, redup namun sangat menyilaukan yang mengalir di sepanjang meridiannya ke telapak tangannya dan kemudian perlahan mengalir ke alur berbentuk teratai. Klik, klik, klik. Serangkaian suara mekanis yang renyah dan merdu, seperti pernyataan Agung Dao, bergema. Gerbang kristal kacau yang besar bagaikan gunung, yang telah tertutup selama berabad-abad, terbuka perlahan dan hikmat di hadapan Chen Ping. Tidak ada cahaya menyilaukan yang keluar dari celah pintu, sebaliknya, cahaya yang hangat, inklusif, dan cemerlang, seperti kembali ke rahim, mengalir keluar, bersama dengan aura kuno yang tak terlukiskan, intim, dan luas. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping melangkah maju, sosoknya lenyap dalam cahaya yang kacau dan lenyap dari menara kristal. Di kejauhan, indera spiritual Ling Yan mengamati gerbang menara kristal yang perlahan terbuka, yang bahkan Raja Iblis Api telah dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk tidak melewatinya, dan sosok Chen Ping melangkah masuk tanpa halangan apapun, benar-benar terpana, seolah berubah menjadi patung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Akhirnya, menghadap ke arah menara kristal, dia menekan seluruh auranya,
merapikan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam ke tanah dengan kesungguhan yang luar biasa. Dia tahu bahwa rahasia dan tugas yang dijaganya selama ribuan tahun akhirnya menemukan tuannya hari ini. Dan dia juga menyaksikan sebuah legenda yang dapat mengguncang surga dan segudang dunia, yang secara resmi berlayar dari tempat ini. Saat sosok Chen Ping benar-benar menghilang ke dalam cahaya hangat yang mengalir dari gerbang menara kristal yang kacau, dia tampaknya telah melintasi semacam batas spasial dan temporal dan melangkah ke ruang aneh yang sepenuhnya dibangun oleh api dan dao. Menara itu bukanlah istana atau ruangan seperti yang mungkin dibayangkan Orarik, tetapi lebih merupakan kekosongan yang tak terbatas, namun tampaknya meliputi semuanya, dan kacau. Di dalam kehampaan, tak ada perbedaan antara atas, bawah, kiri, atau kanan, yang ada hanya nyala api yang berkelap-kelip, terang dan gelap, serta untaian hukum yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berwarna berbeda, berputar perlahan, mengalir, dan saling terjalin seperti galaksi. Rune dan benang ini membentuk bentuk api yang tak terhitung jumlahnya sekecil cahaya lilin dan sebesar bintang, lembut bagaikan arus hangat, ganas bagaikan petir, kehidupan bagaikan tunas muda yang baru mulai mekar, dan kematian bagaikan bara api yang bertebaran. Bagaikan ensiklopedia hidup tentang api di alam semesta. Di tengah kehampaan itu, sumber cahaya kacau yang amat padat dan menyilaukan mengapung. Sumber cahaya itu tampak diam, tetapi pada kenyataannya, ia mengalami siklus kelahiran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya setiap saat, memancarkan aura yang tak terlukiskan dari kekunoan, keluasan, keintiman, dan keagungan. Itulah inti dari alam rahasia api berkobar ini, jejak inti sejati dari pecahan, api asal mula yang kacau, dan sesuatu yang diinginkan oleh penguasa iblis api berkobar namun tak dapat diperolehnya. Saat Chen Ping melangkah ke tempat ini, Chaos Fire Lotus yang baru lahir di dantiannya beresonansi paling kuat dengan Chaos Light Source. Tanpa bimbingan apapun, teratai api terbang keluar dari dantiannya sendiri, melayang di atas kepalanya, berputar perlahan, dan menyebarkan cahaya kacau. Sumber cahaya kacau di pusat kehampaan tampaknya telah menemukan rumahnya, memisahkan aliran cahaya kacau yang lembut namun sangat murni yang, seperti jembatan, terhubung dengan teratai api di atas kepala Chen Ping. Berdengung, aliran informasi yang luas dan tak terbatas, bercampur dengan elemen api kacau yang tak terbayangkan kuatnya, menyerbu liar ke tubuh Chen Ping di sepanjang jembatan cahaya inil ini bukan lagi energi yang relatif kasar yang perlu dimurnikan, seperti lautan api luar yang kacau, tetapi esensi paling orisinal dan paling murni dari api dao yang kacau. Tiap untaian mengandung misteri lengkap tentang hukum unsur api. Lautan kesadaran Chen Ping langsung dipenuhi dengan rune api emas dan derasnya sajak Tao yang mendalam pun. Pada saat yang sama, sejumlah besar esensi api kekacauan diserap oleh teratai api kekacauan tanpa hambatan. Teratai api tumbuh, mengeras, dan mekar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kelopak-kelopaknya berubah nyata dari ilusi, dan jelas dari kabur. Pola-pola rumit dan misterius yang kacau muncul secara alami di setiap kelopak, seolah merekam kisah epik api sejak awal waktu. Di bagian tengah teratai api, sebuah bayangan benih teratai yang cemerlang dan kacau perlahan-lahan mulai terbentuk. Di bawah infus warisan asli ini dan baptisan Dao tertinggi, kultivasi Chen Ping memulai lompatan kedua, yang bahkan lebih cepat. Penghalang puncak tingkat 8 alam manusia abadi mencair tanpa suara, seperti sisa salju yang tertiup angin musim semi. Tingkat ke-9 alam abadi manusial terobosan. Terlebih lagi, momentum terobosannya tidak berkurang, malah bertambah. Esensi api dao kekacauan tampaknya tak ada habisnya, dan pertumbuhan teratai api kekacauan pun tampaknya tak berujung. Tahap awal rank 9, tahap pertengahan rarik 9, tahap akhir rank 9. Akhirnya, momentum yang melonjak itu secara bertahap mereda dan stabil ketika menyentuh jurang besar dan misterius yang ada di antara manusia abadi dan makhluk surgawi abadi. Puncak kelas 9 alam manusia abadi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam abadi surgawi, yang menandai masuknya mereka yang sebenarnya ke dalam jajaran kultivator tingkat tinggi dan perubahan kualitatif pertama dalam tingkat kehidupan mereka. Langkah ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengumpulkan energi, melainkan memerlukan pemahaman mendalam tentang Tao, seseorang, resonansi yang lebih dalam dengan hukum langit dan bumi, serta kesempatan penting untuk metamorfosis transformatif,
seperti keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Meski begitu, kekuatan Chen Ping telah mengalami perubahan luar biasa saat ini. Kekuatan abadi yang kacau meningkat beberapa kali lipat secara total, dan kualitasnya mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Saat kekuatan abadi itu beredar, api-api kacau yang samar muncul, memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membakar habis semua benda dan vitalitas untuk memelihara semua benda, dan juga membawa aura agung yang menguasai semua api di surga. Dia bahkan merasa bahwa setiap ledakan kekuatan abadi miliknya sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa surgawi biasa di tahap awal tubuh fisiknya telah sepenuhnya berubah di bawah baptisan api kekacauan dari dalam keluar. Di bawah kulit, cahaya giok samar dan kacau mengalir, tulang-tulangnya sebening kristal yang kacau, darah mengalir dengan rona emas samar dan berapi-api, dan organ-organ dalamnya ditempa seolah-olah dari logam suci, membentuk sisteren yang beredar sendiri dan bersemangat. Hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia tidak lagi takut terhadap harta karun ajaib milik para kultivator surgawi abadi tingkat menengah. Semangatnya diperkuat dan diangkat seperti belum pernah sebelumnya. Indra keilahiannya dapat meliputi area seluas 1000 mil. Indra mereka begitu tajam sehingga mereka dapat mendengar hembusan api, melihat urat-urat energi spiritual, dan menyentuh benang-benang hukum. Saat pikiran berpacu, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya tentang sihir api dan evolusi kekacauan meledak, seolah-olah satu pikiran saja dapat menghasilkan semua hukum. Yang lebih penting lagi, dia menguasai Chaotic Fire Path. Teratai api kekacauan di atas kepalanya, sekarang sepenuhnya mengeras dan berputar perlahan, tidak hanya merupakan manifestasi kekuatan aslinya, tetapi juga prototipe, artefak kelahiran, dengan potensi tak terbatas. Dengan pikirannya, teratai api dapat menyemburkan api sejati yang kacau, membakar gunung dan mendidihkan lautan, ia dapat berevolusi menjadi penghalang api tak terhitung jumlahnya, memberikan pertahanan yang tak tertandingi, ia dapat membantunya memahami hukum api dan mempercepat kultivasinya, bahkan dapat beresonansi secara halus dan mengendalikan alam api rahasia ini. Chen Ping perlahan membuka matanya, sekilas tampak kekacauan primordial dan kelahiran serta kematian api yang tak terhitung jumlahnya menyala di matanya sebelum kembali ke keadaan yang dalam dan tenang. Dengan sedikit pikiran, Chaos Fire Lotus di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, memasuki dantiannya dan mengambang di lautan kekuatan abadi yang kacau, menjadi inti baru kekuatannya. Dia mengamati kekosongan yang diwariskan, yang masih mengalir dengan rune api tak berujung, dan dengan hikmat membungkuk ke sumber cahaya kacau di tengahnya. Sumber cahaya yang kacau itu berkedip-kedip pelan, seolah memberi respons, lalu cahayanya berangsur-angsur mereda, akhirnya berubah menjadi kristal seukuran kepalan tangan, bukan emas maupun giok, dengan pola api kacau mengalir di permukaannya, yang perlahan terbang ke tangan Chen Ping. Kristal itu terasa hangat saat disentuh, namun seberat gunung, bagian dalamnya seakan menyegel lautan api mini yang kacau. Kristal itu merupakan tanda warisan sekaligus kunci untuk mengendalikan sebagian otoritas inti alam rahasia api yang berkobar ini. Chen Ping menyimpannya. Dia tahu bahwa warisan di sini telah berakhir. Sekarang waktunya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di luar. Namun, saat ia hendak meninggalkan menara kristal dengan mengikuti jalan yang ditempuhnya saat datang, sinyal peringatan samar namun luar biasa tajam menusuk jiwanya yang baru stabil dan kuat bagaikan jarum ST itu tidak datang dari dalam alam rahasia, tetapi dari dunia luar yang jauh, dari arah sekte pedang Xuantian. Segera setelah itu, jejak kekuatan abadi kacau yang sangat halus yang ditinggalkannya pada Ling Xuang, digunakan untuk lokasi saat diperlukan, memancarkan fluktuasi hebat dan sinyal krisis yang jelas. Pada saat yang sama, jimat komunikasi giok berbentuk pedang yang diberikan Ling Yunzi di pinggangnya juga bergetar dan memanas dengan hebat, hampir meledak. Wajah Chen Ping tiba-tiba menjadi gelap. Indra keilahiannya seketika menembus menara kristal dan menyapu ke arah pintu masuk alam rahasia. Napas Ling Xuang tersengal-sengal, dan wajahnya tampak cemas, sedang berbicara dengan jimat giok komunikasi, sementara Lai Tian, Xian, Yingwu, dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada sekte pedang Xuantian? Lagi pula, dilihat dari situasinya, ini sama sekali bukan masalah sepele. Sosok Chen Ping berkedip dan dia langsung menghilang dari menara kristal.
Sementara itu, di Sekte Pedang Suantian, di Pegunungan 10.000 Pedang. Pemandangan damai energi pedang yang membubung tinggi ke langit dan burung bangau yang berkumpul kini telah sirna. Sebagai gantinya, awan-awan iblis yang bergulung-gulung menutupi matahari dan bayangan-bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga, suara ledakan, dentang logam terhadap logam, dan erangan formasi pelindung gunung, semua berpadu menjadi simfoni perang yang kejam dan agung yang bergema di seluruh pegunungan. Sekte Iblis Jiwa Segudang dan Sekte Santo Fusi Binatang telah bergabung. Terlebih lagi, mereka melancarkan serangan kejutan besar-besaran terhadap Sekte Pedang Suantian dengan mengerahkan seluruh kekuatan merekal di pihak Sekte Setan 10.000 Jiwa, yang dipimpin oleh pemimpin Sekte Iblis Jiwa, meskipun tanda 5 jari di wajahnya masih ada dan auranya jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, kebencian dan api balas dendam yang membara di matanya lebih intens dari sebelumnya. Di belakangnya berdiri puluhan tetua dari Dewa Surgawi tingkat kelima atau lebih tinggi, ratusan pengurus elit Dewa Surgawi tingkat keempat, dan puluhan ribu pengikut Sekte Iblis tingkat rendah, membentuk formasi pertempuran iblis yang tangguh. Roh-roh pendendam dan jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari harta magis yang mereka lepaskan, seperti panji jiwa segudang dan mangkuk pemakan jiwa, membentuk alam hantu yang mencakup radius puluhan mil. Para hantu melolong dan energi iblis melonjak, terus-menerus menghantam dan menggerogoti susunan pelindung Sekte Pedang Suantian. Yang lebih memprihatinkan lagi, di samping Soul Demon, kini muncul sosok yang auranya bahkan lebih tersembunyi, namun juga lebih berbahaya. Pria itu diselimuti jubah hitam lebar, menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata yang bersinar dengan api hijau yang mengerikan yang terlihat. Tekanan jiwa yang terpancar darinya bahkan lebih kuat daripada Soul Fiend, menjadikannya raksasa iblis di puncak peringkat ketujuh alam surgawi abadi. Tak lain dan tak bukan adalah tetua tertinggi dari Sekte Iblis Jiwa Segudang, yang selama ini mengasingkan diri tetua tulang hantul jelas. Sekte Setan telah menggunakan kekuatan sebenarnya untuk menghancurkan Sekte Pedang Suantian. Sementara itu, Sekte 10.000 Binatang, yang dipimpin oleh pemimpinnya Zenggu, menampilkan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ribuan prajurit binatang fusi dalam berbagai bentuk meraung saat mereka menyerang garis depan. Mereka berkulit tebal dan tak kenal takut, mengandalkan fisik mereka yang kuat dan kemampuan supernatural bawaan untuk menahan energi pedang dan cahaya jajaran Sekte Pedang. Banyak Beastmaster yang matanya merah, jelas-jelas telah mengonsumsi obat-obatan seperti Bloodlust Pills untuk merangsang potensi mereka, membuat mereka semakin ganas. Binatang itu sendiri setinggi 5 zang, bersisik iblis merah tua, dan menghunus kapak raksasa yang menyala dengan api iblis hitam. Setiap ayunan kapak membawa kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan batu saat ia dengan ganas menyerang titik tertentu dalam formasi. Di sampingnya ada beberapa pemimpin binatang buas, yang jelas ditingkatkan oleh teknik rahasia Sekte Iblis. Sebaliknya, Sekte Pedang Suantian tengah berjuang untuk bertahan hidup berkat formasi pelindung sekte yang diwariskan selama ribuan tahun. Formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk. 7 puncak pedang, yang dibangun berdasarkan orientasi bintang biduk, bersinar terang saat ini, memancarkan 7 sinar pedang tebal dan menyilaukan yang saling terkait membentuk tiral cahaya besar yang menutupi 100 mil di atas sekte tersebut. Di layar cahaya, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat dan mengalir seperti ikan yang berenang, membentuk diagram pedang yang rumit dan mendalam yang terus-menerus mengikis dan memusnahkan energi iblis dan bayangan binatang yang datang. Semua pengikut dan tetua dalam sekte telah dimobilisasi. Ling Yunzi pucat pasi dan sudut mulutnya berdarah, jelas menderita luka baru di atas luka lama. Namun, ia masih berdiri tegak di titik tertinggi gerbang gunung, memegang pedang Suantian, milik pemimpin sekte, terus-menerus menyuntikkan energi pedang murninya ke inti formasi, dan memerintah dengan tenang. Setiap tetua melaksanakan tugasnya, sebagian menjaga puncak pedang untuk mempertahankan inti susunan, sedangkan yang lain memimpin pengikutnya untuk membentuk formasi pedang guna menghancurkan musuh yang menerobos titik lemah susunan. Pedang menyambar bagaikan hujan, saling bersilangan dan bermanuver. Para pengikut Sekte Pedang Suantian memiliki kekuatan tempur individu yang tangguh, ilmu pedang yang luar biasa, dan kerjasama tim yang hebat. Seringkali,
Formasi pedang kecil yang terdiri dari beberapa orang dapat bertahan melawan prajurit binatang atau pengikut sekte iblis yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak, dan bahkan membunuh mereka. Tapi musuhnya terlalu banyak. Terlebih lagi, sekte iblis bekerja sama dengan klan binatang fusion, melemahkan sekte pedang dengan mengikisnya menggunakan energi iblis, dan binatang fusion menggunakan kekuatan kasar mereka untuk menerobos formasi, memberikan tekanan luar biasa pada sekte pedang. Deretan cahaya besar itu beriak hebat akibat serangan yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip dan mengeluarkan suara, berderit, yang menggeretakkan gigi. Alarm terus berbunyi dari berbagai pangkalan arai yang sedang rusak. Para murid yang tetap tinggal berusaha keras untuk memperbaikinya, tetapi seringkali tepat ketika satu pangkalan sedang diperbaiki, pangkalan lain berada dalam bahaya. Master Sektel lebih dari 30% fondasi susunan puncak Tiansu telah rusak, dan Tetua Wang, yang menjaganya, terluka parah. Sekte Iblis di luar puncak Yao Guang sedang melancarkan serangan terkonsentrasi. Tetua Li meminta bala bantuan. Seekor binatang fusi telah menembus segel energi pedang di sudut tenggara dan menyerbu ke dalam gedung-gedung luar. Diakon Chen memimpin orang-orang untuk mencegatnya. Berita buruk terus berdatangan. Meskipun para pengikut sekte pedang Suantian pemberani, mereka kalah jumlah dan kelelahan setelah berhari-hari bertempur tanpa istirahat yang cukup. Sebaliknya, sekte iblis dan sekte suci fusi binatang jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik dan telah menjaga kekuatan mereka, melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Hehehe, Ling Yunzil, hari ini adalah hari di mana sekte pedang Suantianmu akan dihancurkan. Tawa maniak Solvin menggema di seluruh medan perang saat ia memerintahkan beberapa naga iblis pemakan jiwa, yang terbentuk dari jiwa-jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya, untuk tanpa henti menerobos penghalang cahaya formasi. Setelah formasi ini hancur, aku akan membantai seluruh sekte pedang Suantianmu untuk membalas penghinaan itu. Tulang pembelah tulang meraung, menghantamkan kapak raksasanya ke penghalang cahaya, menimbulkan riak-riak di mana-mana, kalian kaki tangan si tua Rifske itu. Dan si bocah terkutuk Chen Ping. Begitu kita menerobos ke sini, kalian akan menjadi yang berikutnya. Aku akan menggunakan tengkorak kalian untuk menghiasi aula utama sekte suciku. Wajah Ling Yunzi pucat pasi, pedang Suantian di tangannya berkilauan, lah berteriak tegas, para murid, dengarkan perintahku. Kita hidup selama pedang kita ada di sini, kita mati selama pedang kita hilang. Lindungi sekte kita, bertarung sampai mati. Aktifkan formasi persiapan pedang jatuh abadi 7 bintang. Yal bertarung sampai mati, kami tidak akan mundur. Semua murid sekte pedang meraung serempak, suara mereka bagaikan pedang, membubung ke angkasa, tragis dan tegas. Mereka tahu bahwa sekte itu telah mencapai titik kritis antara hidup dan mati. Seven Star Immortal Falling Sword merupakan upaya terakhir yang putus asa dari formasi pelindung gunung. Setelah diaktifkan, niat pedang yang terakumulasi selama 10.000 tahun oleh 7 puncak pedang akan meletus sekaligus, dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, ini juga akan menyebabkan formasi besar runtuh total dan fondasinya hancur, menjadikannya pilihan terakhir untuk saling menghancurkan. Pertempuran memasuki fase paling brutal. Setiap saat, pengikut sekte pedang berjatuhan, darah mereka mengotori anak tangga batu gerbang gunung. Setiap saat, pengikut sekte iblis atau prajurit binatang juga terbunuh oleh energi pedang yang ganas. Akan tetapi, cahaya formasi besar itu masih meredup dengan kecepatan yang terlihat jelas akibat serangan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di pintu masuk alarm api, Chen Ping tiba-tiba muncul di depan Ling Xuang dan yang lainnya. Auranya kini berbeda. Meskipun ia masih menyembunyikannya, kedalaman dan tekanan yang ia tunjukkan tanpa sengaja membuat pupil mata Ling Yan sedikit mengecil, dan ia diam-diam terkejut. Transformasi seperti itu hanya dalam beberapa hari. Apa sebenarnya yang ia dapatkan di Menara Kristal? Tuan Chen, senior, melihat Chen Ping muncul, Ling Xuang merasa seolah melihat seorang pria lamat, lah bergegas maju dan, mengabaikan etiket, menyerahkan jimat geokomunikasi yang terus bergetar di tangannya. Sebuah suara, gemetar karena air mata, berseru, "Senior, pesan dari sekte telah tiba." Sekte iblis jiwa segudang, yang bersekutu dengan sekte suci penggabungan binatang, akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sekte pedang Suantianku. Formasi pelindung gunung akan segera hancur. Ayah,
Ayah telah mengaktifkan fase persiapan, pedang jatuh abadi 7 bintang, yang berarti dia akan binasa bersama musuh. Tolong, senior, segera selamatkan mereka. Lai Tian dan yang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jika Sekte Pedang Suantian jatuh, sisa-sisa Sekte 10.000 binatang akan sepenuhnya kehilangan dukungan eksternal mereka, dan target Sekte Iblis berikutnya pastilah merekal Chen Ping mengambil jimat giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Di dalamnya terdapat pesan terakhir Ling Yunzi yang singkat dan mendesak, menjelaskan situasi kritis pertempuran tersebut dan secara halus menyebutkan bahwa ia berharap Chen Ping dapat, karena mempertimbangkan kenalannya dengan Ling Xuang dan pertarungan bersama mereka melawan Sekte Iblis, mungkin, melestarikan jejak garis keturunan Sekte Pedang Suantian. Matanya berkilat dingin. Iblis penghancur jiwa, tulang licik, sungguh langkah brilian untuk melemahkan tujuan mereka. Sungguh tindakan kolusi yang berbahaya, Nona Ling, ketua Sekte Rift Heaven, Anda harus terus menyembuhkan luka Anda di sini. Di sini aman. Chen Ping berbicara cepat, nadanya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Master Pedang Api Surgawi, mohon jaga aku. Ling Yan, yang kini menyadari perubahan drastis di luar, mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, denganku di sini, dunia rahasia ini aman. Kau. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ping sudah berbalik menghadap pintu keluar alam rahasia. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi. Kekuatan abadi yang kacau bangkit bagaikan gunung berapi yang sedang tertidur, dikelilingi oleh cahaya yang kacau, dan bayangan teratai api yang kacau samar-samar muncul di belakangnya, memancarkan aura agung yang menguasai semua api. Api di seluruh alam api tampak bergoyang lembut, seolah memberi penghormatan kepadanya. Aku akan segera kembali. Sebelum selesai berbicara, sosok Chen Ping telah berubah menjadi cahaya menyilaukan yang kacau, merobek ruang. Dengan kecepatan beberapa kali lipat dari sebelumnya, menembus penghalang api di pintu masuk alam rahasia dan melesat menuju Sekte Pedang Suantian. Kemanapun lewat, awan-awan di langit disingkirkan oleh aura agungnya dan energi Tao yang membakar, meninggalkan jejak yang membekas. Ling Xuang menatap ke arah hilangnya pria itu, tangannya terkepal erat, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Lai Tian dan yang lainnya juga berdoa dalam hati. Ling Yan menatap seberkas cahaya yang menghilang dengan cepat di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, benih api kekacauan, puncak peringkat ke-9 alam abadi manusia, kepergian anak ini kemungkinan akan menimbulkan badai di langit ke-10. Sekte Pedang Suantian, mungkin masih memiliki secercah harapan. Pertempuran yang menentukan di pegunungan 10.000 pedang telah mencapai puncaknya. Cahaya formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk telah meredup bagai lilin yang tertiup angin, hampir runtuh. Iblis jiwa dan tetua tulang hantu bergabung, tulang ganas meraung liar, bersiap melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Seberkas cahaya yang kacau, membawa kekuatan yang dapat menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, serta niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang, merobek langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mendekati medan pertempuran pembantaian ini.